Selamat siang, bersama saya Agung Surya Gumelar, kembali di Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, hari-hari Anda. 2 hari sekali kita upload loh. Dicek aja langsung episode-episode terbarunya, serial-serial terbarunya. Ada serial parenting, coaching, motivating, ada juga series Q&A, ada juga tentang dunia pendidikan, dan banyak lagi di YouTube kami di Beyond Education Podcast. Oleh karena itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan langsung share, like, komen, atau subscribe langsung channelnya. Dan nanti ketika Anda ingin bertanya, silahkan langsung tanyakan saja di link kolom deskripsi. Semuanya sudah ada. Dari mulai WA-nya, Telegramnya, terus ada juga artikelnya juga, terus ada juga Gmail-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya langsung bertanya, silahkan langsung pilih salah satu kanal media sosial kita, langsung saja ditanyakan jika ada pertanyaan, dan kami membuka pertanyaan seluas-luasnya. Boleh misalnya langsung mendetailkan pertanyaannya secara detail, silahkan. Atau misalnya ingin request materi ini, tolong dong jelasin tentang parenting tentang ini gitu misalnya, itu tidak jadi masalah, langsung saja ditanyakan. Nanti kita akan bahas, dan pasti kita akan bahas melalui video Beyond Education Podcast di episode selanjutnya. Oke. Di bulan kemerdekaan ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Waduh. Assalamualaikum. Wah, kita sekarang udah mulai bulan Agustus nih Pak nih. Iya, bulan Agustus kan. Bulan Agustus identik dengan kesuksesan seorang pahlawan memerdekakan Indonesia. Oh gitu ya, sebentar lagi kita memasuki tanggal 17 ya. 17 Agustus gitu kan. Bagaimana di situ perjuangan gitu, berbagai macam pahlawan hadir ya Bos ya. Ada tokoh ini, tokoh itu, dan mereka sukses mendeklarasikan gitu, mendeklarasikan kemerdekaannya di 17 Agustus. Iya. Tapi nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Maksudnya apa? Konspirasi. Enggak Pak, itu masih benar. Jangan suuzon. Oke, tapi kesuksesan itu sebenarnya ini tema menarik nih Pak, kesuksesan tuh Pak. Iya. Bagaimana di zaman sekarang kita sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai apa nih, yang dimaksud kesuksesan itu apa sih? Kalau dulu kan mungkin kesuksesan itu meraih kemerdekaan gitu kan. Atau misalnya kesuksesan orang tua adalah mendidik anaknya gitu. Iya. Nah yang pertanyakan adalah kesuksesan anak nih. Iya. Biasanya yang sering banyak ditanyakan oleh orang tua gitu. Benar. Iya, kenapa sih anak saya nggak sukses gitu? Apa sih penyebabnya anak saya nggak sukses, atau sukses itu apa sih buat anak, bagi anak nih, terutama di zaman sekarang gitu Pak. Banyak kan. Ada anak yang kecil udah punya YouTube, terus dia punya uang, apakah dia sukses? Iya. Kalau dulu kan kita sukses itu identik dengan materi ya Pak. Yang materi. Ya sekarang sih masih ya. Masih. Iya, dengan... Kalau misalnya kita sebut seorang anak itu sukses ketika dewasanya rumahnya gedongan, duitnya banyak, mobilnya banyak. Tetapi kan kadang kita harus mencari tahu dulu gitu, bagaimana si anak ini dapat menghasilkan itu semua. Karena kadang kita tidak melihat prosesnya, kita selalu fokus terhadap hasilnya. Nah, apalagi di zaman ini, sebagian besar orang tua ketika melihat seorang anak sukses sebelum dia usia dewasanya ya, ketika dia masih usia anak-anak, selalu dititik beratkan dari sisi prestasi akademisnya saja. Oh, proses akademisnya saja. Ya. Kalau anak itu selalu ranking 1, kita sebut sukses. Kalau anak itu rapotnya selalu angkanya bagus semuanya, kita anggap sukses. Kalau mereka juara umum, sukses. Tetapi kalau anak itu tidak naik kelas, bagaimana anggapan orang tua biasanya? Gagal. Nah, apakah benar itu gagal? Ya, gagal kan dia nggak naik kelas. Nah, di sini kita terlalu cepat mengambil asumsi bahwa anak yang tidak naik kelas atau bisa disebut gagal dalam bidang akademisnya, kita anggap seterusnya mereka akan gagal.
Padahal pertanyaannya, apakah itu benar? Karena kan ada perbedaan ya, ketika anak tidak berprestasi dulu di waktu zaman mereka sekolah dengan ketika mereka dewasanya, ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena kan di dunia sekolah ini kita hanya berbicara mengenai akademis. Apakah benar ketika kita tidak berprestasi di bidang akademis, pas kelak di waktu kita dewasa, kita akan gagal juga? Enggak menutup ini sih, enggak gitu juga sih. Nah, sekarang kan banyak nih contohnya orang-orang sukses pada saat ini. Itu mereka di zaman sekolahnya, di zaman kuliahnya, mereka tidak bisa disebut anak-anak yang berprestasi. Malah ada yang drop out dari kuliahnya, ada yang tidak selesai. Tetapi mereka kenapa kok bisa sukses? Kenapa mereka bisa menjadi orang kaya? Malah bukan sekedar kaya ya, benar-benar tajir melintir. Nah, di sini kan kita kadang tidak melihat gitu, bahwa prestasi akademis itu tidak selalu korelasinya dengan kesuksesan anak di masa depan. Karena di bidang akademis yang Agung tahu deh, kita berbicara soal apa sih kok di bidang akademis? Nilai, Pak. Nilai terus apa yang kita pelajari? Ulangan. Ya. Yang kita pelajari apa? Belajarnya konsep, materi-materi gitu. Materi-materi doang kan? Pelajaran. Nah, apakah yang kita pelajari itu bisa kita langsung aplikasikan ketika kita dewasa kelak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Contohnya, yang bisa mana, yang nggak bisa yang mana? Ya, yang bisa kayak ngitung matematika, ya kan 2+2 4 kepake. Kalau bisa yang rumit-rumit ngitung pesawat jatuh gitu kan, fisika pesawat jatuh dihitung, terus ada bandulan mau nabrak dihitung juga, itu nggak pakai. Berarti di pelajaran matematika hanya hal-hal yang basic saja kan, yang kita pakai sampai saat ini. Tetapi kenapa pas kita zaman sekolah kita dipaksa harus menguasai sampai detail? Ya memang tuntutan sekolah seperti itu, Pak. Ada namanya kelulusan. Nah, apakah itu relevan gitu kita paksa kepada anak-anak, sedangkan ketika mereka dewasa kelak itu tidak akan kita pakai? Sampai sekarang kalau saya sebut sih tidak relevan. Tidak relevan kan? Karena apa? Banyak anak yang suka pelajaran sesuatu tapi nggak suka pelajaran ini. Misalnya dia kuat di bahasa Indonesia, misalnya bagus dengan bahasa Indonesia, tapi matematika kan dia nggak suka, terus dia jelek di matematika, tapi itu nggak lulus. Nggak naik kelas. Ya, oke deh. Jadi anak ini kuatnya hanya di sisi bahasa Indonesianya saja. Ya. Matematikanya dia kurang kuat. Nah, meskipun dia kuat di matematikanya, dia belajar banyak hal. Tetapi ketika dia dewasa kelak, apakah itu semua akan dipakai? Nggak semua sih, paling tambahan aja. Nah, di sini jadi masalahnya di dunia akademis, di dunia sekolah, kita dijejalkan banyak teori. Akhirnya saking banyak teori yang ada di kepala kita bingung gitu, mau kita implementasikannya seperti apa. Nah, di sini kan akhirnya kita memberikan beban kepada anak yang tidak seharusnya anak itu miliki. Padahal kan anak-anak ini membutuhkan pendidikan-pendidikan yang lain di luar akademis. Apakah ketika anak nih nilai rapot semuanya bagus gitu, dia memiliki mental yang kuat? Ya semuanya sih. Ada tuh teman saya yang pintar tapi cengeng. Nah itu. Padahal ketika kita terjun di masyarakat, kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, karakter yang kuat, apakah kita bisa sukses di masyarakat? Apakah hal itu diajarkan di waktu kita sekolah? Masalahnya kan di situ. Saking kita fokus di sisi akademis, akhirnya anak kita tidak pikirkan pendidikan-pendidikan yang lain di luar akademisnya. Apakah kita memikirkan karakternya? Apakah kita memikirkan mentalnya?
Apakah kita memikirkan pendidikan agama yang bisa diimplementasikan oleh si anak ini? Kalau hanya kita jejalkan anak-anak kita ini di sisi hafalannya saja, bagaimana anak ini bisa mempraktekkan ilmu yang dia pelajari waktu dia di sekolah? Kan di sini masalahnya. Makanya banyak anak yang tersiksa di waktu sekolahnya. Ya kayak saya. Karena apa? Karena saya merasa waktu dulu saya sekolah, kok saya harus banyak menguasai segala hal gitu. Padahal saya merasa ini nggak penting buat diri saya. Karena apa? Karena saya merasa bahwa yang dikejar tuh hanya nilai agar saya nggak gagal gitu. Nggak merah. Supaya saya tuh bisa naik kelas gitu. Nah di sini kan sangat disayangkan gitu. Anak ini sudah merasa menderita di dalam kelas, tetapi kita tidak aware gitu dengan kegelisahan yang anak-anak kita ini rasakan. Nah akhirnya ketika ini kita biarkan saja berlarut-larut, anak tidak timbul kreativitasnya, dia tidak memikirkan masa depannya. Nah di sini kan jadinya masalah gitu. Makanya kan ketika anak-anak nih sekolah ditanya cita-citanya apa, mereka bingung. Kamu mau jadi apa nak? Nggak tahu. Kamu pengen apa nanti di masa depan? Nggak tahu. Ya kan anak Pak, orang dewasa pun kayak gitu. Nah itu karena dari sejak kecilnya tidak dibiasakan gitu untuk memikirkan cita-citanya, masa depannya. Ya bagaimana ketika dewasa dia akan lancar gitu mengucapkannya. Ini kan masalahnya. Nah, tetapi kan kita tidak memikirkannya gitu. Kita selalu menganggap yang disebut anak sukses adalah anak yang luar biasa pendidikan akademisnya, yang hafalannya itu kuat gitu. Nah, di sini kan akhirnya anak-anak yang model seperti ini, apakah di zaman dia dewasanya dia akan sukses? Belum tentu. Pastinya kebanyakan jarang yang sukses. Kenapa jarang yang sukses? Karena dia hanya jago di teori, dia hanya jago di hafalan. Ketika dia dihadapkan oleh masalah yang benar-benar masalah yang terjadi di masyarakat, dia kebingungan. Karena kadang teori itu tidak relevan gitu dengan kenyataan di lapangan. Nah di sini akhirnya dia jadi goyang gitu, jadi dia bingung gitu. Kok waktu saya di sekolah saya bisa berprestasi ya? Nilai saya selalu bagus ya. Ya karena waktu dia di sekolah, dia tidak dihadapkan oleh kejadian-kejadian yang real yang ada di masyarakat. Akhirnya ketika dia mendapatkan masalah di masyarakat, dia nggak siap. Karena hafalannya itu tidak menolong. Teori-teorinya dia nggak menolong gitu. Nah di sini kan yang harus kita pikirkan gitu di dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa anak yang disebut sukses itu hanya sebatas nilai rapot saja? Nah di sini kan kalau kita tidak mau memikirkannya, bagaimana nih nasib generasi muda kita ke depannya? Ini yang harus kita pikirkan gitu. Nah makanya di podcast Beyond Education ini kita selalu membahas dunia pendidikan, tapi bukan hanya di sisi akademis, tetapi di sisi-sisi yang lainnya yang kadang ini kurang dibahas, apalagi oleh para akademisi. Karena yang saya takutnya kalau di Indonesia ini yang saya lihat ada penggantian menteri pendidikan. Per kabinet gitu. Selalu diubah kurikulumnya kah, atau buku cetaknya gitu kan, tapi covernya doang isinya sama saja, dan akhirnya tidak ada perubahan yang benar-benar fokus terhadap pengembangan dari sisi si anaknya. Apakah anak kita ini membutuhkan nggak perubahan ini? Paling berubah desainnya aja. Benar. Letaknya. Nah, di sini kan berubah bukunya, Pak. Berubah anak, berubah bukunya. Iya, apalagi kalau hanya sekedar proyek.
Nah di sini kan akhirnya kita tidak memikirkan nasib anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita ini bisa berkembang ya, sesuai dengan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kalau potensi tersebut itu tidak disentuh. Nah di sini kan jadi masalahnya gitu. Padahal butuh sentuhan dari dunia pendidikan. Tetapi kalau, ya mohon maaf ya, kalau Menteri Pendidikan tidak memikirkan hal ini, siapa lagi mau memikirkan? Padahal kan wewenang itu ada di dia. Tetapi kalau setiap ganti Menteri Pendidikan, selalu ganti juga kebijaksanaan yang mereka buat, akhirnya orang-orang di bawah ini yang kebingungan gitu. Jadi grand design-nya ini nggak ada yang, paten gitu. Selalu berubah-berubah. Akhirnya pertama guru jadi bingung bagaimana mereka mengimplementasikannya kepada anak-anak didiknya, dan apalagi anak-anak didiknya yang jadi korbannya ini. benar. Apalagi kan penggantian Menteri Pendidikan kan setiap 5 tahun sekali kan. Iya. Nah bayangin loh, setiap 5 tahun ganti kebijaksanaan. Bagaimana nasib anak-anak kita coba? Iya, kurikulumnya udah yang KTSP 2013, KTSP terbarui 2013. Terpadu, terterang, bingung, banyak banget. Karena kita selalu berbicara hanya kulitnya saja gitu. Kita tidak berusaha berbicara mengenai hal yang mendalam, yang lebih esensial gitu, yang benar-benar anak-anak ini butuhkan. Seharusnya kan pendidikan ini kita tidak anggap main-main. Karena inilah yang akan menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Karena kan generasi lama akan berganti dengan generasi baru. Nah, generasi baru ini adalah anak-anak kita. Tetapi kalau kita tidak memikirkan masa depan anak-anak kita, ya bagaimana generasi baru ini bisa lebih baik dibandingkan generasi yang sekarang? Nah, di sini kan aneh gitu. Ini suatu hal yang penting, tetapi dianggap main-main. Coba deh Agung sebutkan negara mana, negara maju mana yang pendidikannya berantakan? Nggak ada kayaknya. Hah? Nggak ada kayaknya. Nggak ada? Iya. Benar nggak ada? Iya. Nggak ada. Kalau yang arah maju, rata-rata pendidikannya pun ya, kalau menurut dilihat dari riset ya, peringkat-peringkat seperti itu pasti ada di atas semua. Pasti maju kan? Pasti maju pendidikannya gitu. Benar. Karena nggak mungkin dia bisa menjadi negara yang maju, tapi pendidikannya berantakan. Pasti kan pendidikan itu yang menghasilkan kualitas masyarakatnya, sumber daya manusianya. Nah, tetapi kalau ini tidak kita pikirkan, bagaimana negara kita bisa maju? Masa Indonesia dari dulu sampai sekarang jadi negara berkembang terus? Ya kan besar. Berkembang terus.